Yesayas Desnam di barisan pertahanan. Kali ini kembali bola dikuasai oleh Emmanuel Patwa. Langsung saja tarik Koi. Atau juga bola kali ini berusaha direbut. Satu pelanggaran, bagaimana wasit Yesayas itu melihat ada satu pelanggaran terjadi terhadap Ortisan Salosa yang dilakukan oleh Romi Martubong yang menggantikan posisi dari Peter Rumaropen. Dan cepat dia Pato Morales berusaha melewati beberapa pemain. Ada tarik Koi tadi. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh tarik Koi terhadap Pato Morales. Iya, kita bagaimana satu kesempatan sebenarnya bisa dia manfaatkan oleh Morales pada saat dia mendorong bola dan pada saat yang bersamaan terjadi pelanggaran. Saya pikir di sini adalah pantas untuk diberikan kartu kuning karena kita lihat bagaimana keputusan dari Hendro Kartiko untuk keluar dari garis gawang, mengamankan bola, memberikan peluang bagi Arema untuk melakukan serangan balik. Apa yang terjadi? Pato Morales meringis kesakitan. ya kita bagaimana tepat sekali wasit berada di dekat daripada Pato sebelum dia meniupkan peluit. Dan di sini satu indikasi lagi bahwa pemain dari Persiwa tidak bisa memberikan kebebasan pada Pato. Kita lihat bagaimana tackling dari belakang sangat keras, namun sejauh ini kita belum melihat apakah wasit mengganjar dengan kartu kuning. Kita lihat bagaimana apabila kerap sekali tetap Persiwa meladeninya, Indra. Saya tidak begitu yakin apakah Persiwa sejauh mana mereka atau semampu mana mereka bisa menghalau serangan daripada Arema sendiri. Jadi bebas kali ini berada di sektor sebelah kiri dari Arema Malang. Kita lihat bagaimana Suroso melakukan satu pelanggaran tadi. Tisa Salos yang datang membantu, berikan bola ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada penjagaan Charles Wook. Satu peluang bagi Arema Malang. Peluang emas bagi Arema untuk mencetak gol. Di sini kita melihat bagaimana overlapping seorang Ortisan Salosa membuka ruang gerak di lini pertahanan Persiwa. Umpan yang dikirimkan juga sangat baik. Namun cemerlang atau konsentrasinya kiper Charles Wolf di sini berjibaku. Kita melihat di sini ia berjibaku dengan datangnya Pato Morales menangkap bola meskipun ia cedera. Inilah salah satu usaha dari para pemain Persiwa dalam menghalang Arema. Spirit, kerjasama maupun semangat. Dorong bola kali ini. Coba lakukan kanan Pato Morales. Tidak diberikan sedikit pun ruang Pato Morales. Bagaimana Okajon terus menghalau pergerakan dari Pato Morales. Sebuah pelanggaran yang intimidatif. Di sini kita melihat Okajon tidak ada usaha untuk meraih bola. Melakukan pelanggaran dari belakang. Dan bagi Pato Morales ini sangat riskan ya. Karena ini adalah pelanggaran kedua keras yang ia alami. Bagi seorang striker ini bukanlah sebuah situasi. Orang sayap kiri untuk membantu pertahanan dari Persiwa. Kembali lagi Alex Pulalo berhasil menghalau pergerakan dari Sandesia. Ya, inilah salah satu contoh bagaimana pemain senior seperti Alex Pulalo melakukan pelanggaran yang bersih di sini. Tidak ada unsur intimidatif, tidak ada unsur keras, tidak ada unsur kasar. Inilah salah satu contoh bagi pemain-pemain muda kita. Bagaimana seorang pemain veteran tetap bermain dengan kepala dingin. Rosso. Masih Suroso kali ini. Langsung apa yang terjadi? Ada seorang pemain dari Persiwa Wamena yang tergeletak. Apa yang terjadi? Kita belum bisa melihat apakah sebuah sikutan yang dilakukan. Wasit Yesayas Lehitu mengeluarkan kartu kuning pertama kepada kapten kesebelasan Alexander Pulalo. Tempo yang begitu ketat, tempo yang begitu kencang. Akankah membuat para pemain sedikit terganggu emosinya? Ya, memang dengan permainan sangat cepat kita tidak begitu melihat bagaimana terjadi sikutan ya. Di sini kita lihat bagaimana apakah benar terjadi sikutan. Iya, jelas sekali kita bagaimana Alex melakukan sikutan terhadap pemain daripada Emmanuel Patwa. Emmanuel. Ya. Kita lihat bagaimana kali ini Pato Morales yang kurang setuju dengan keputusan wasit Yesayas Lehitu. Dan inilah dia John Onorionde atau juga Oka John yang memang menjadi pengawal setia bagi seorang Patricio Morales. Sudah kirim bola kali ini. Bagaimana Sandesia juga tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Suroso. Apa yang terjadi? Sandesia juga beradu argumen dengan asisten wasit Suryadi. Inilah salah satu hal yang bisa memicu panasnya pertandingan. Ya, kita lihat bagaimana tayang ulangnya, Indra. Apakah benar? Ya, sangat tidak begitu terlihat bahwa memang sebenarnya yang melakukan heading adalah Suroso. Itulah Sandesia melakukan. Putar sebelah kiri dari Persiwa Wamena. Bisakah Zainal Ikhwan? Satu pelanggaran yang begitu keras dilakukan terhadap Zainal Ikhwan oleh kapten kesebelasan Herman Rontini. Bisakah atau keluarga kembali kartu kuning untuk kapten kesebelasan yang bertanding di sore hari ini? Saya pikir tensi pertandingan yang membuat pertandingan ini tambah keras.
dari menit ke menit. Di sini kita melihat bagaimana Zainal Ikhwan tidak berada pada posisi berbahaya. Namun keputusan dari sang kapten di sini Herman Runtini untuk melakukan pelanggaran keras justru bisa merugikan timnya. 1 kartu kuning berarti ia akan bermain lebih berhati-hati. Bukan tidak mungkin akan lebih mudah bagi para pemain Arema untuk memancing emosi Herman Runtini. 2 kapten kesebelasan dari tim yang bertanding di sore hari. Sudah lakukan kali ini sepak pojok. Masih kali ini bola mengarah kepada Tariq El Janabi. Kembali lagi bola melintir diarahkan ke dalam gawang. Masih diamankan oleh Charles Wolf. Dan kita lihat ada sebuah tabrakan antara Charles Wolf dan juga oleh Bruno Kasmir. Dan ternyata kartu kuning dikeluarkan oleh seorang Yesaya Selehidu kepada Bruno Kasmir. Ya, belum begitu kelihatan Dra bagaimana sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Bruno Kasmir, apakah melakukan sikut atau dengan kepala terhadap Charles Wolf. Namun saya melihat di sini wasit begitu tepat karena dia berada dekat dengan kejadian bahwa keputusan wasit sangat tepat memberikan kartu kuning kepada Bruno. Memang bola sudah ditangkap oleh Charles Wolf dan kita lihat bagaimana di sini pelanggaran terjadi. Ya, Wow. ternyata sikutan terjadi Indra. Ya, di sini sangat wajar ya wasit memberikan kartu kuning. Lihat, jarak juga. Ortisan Salosa kali ini coba membawa bola dia. Pelan saja berikan kepada Patricio Morales, pemain yang cukup rajin. Kembali lagi 1 pelanggaran kali ini dilakukan oleh M. Ansori. Dan kartu kuning keempat dikeluarkan oleh wasit Yesaya Selehidu. Begitu ketat, begitu keras dan juga begitu banyak kartu kuning yang telah beredar di 30 menit jalannya pertandingan. Saya tidak yakin bahwa pertandingan ini akan berakhir tanpa sebuah kartu merah kalau melihat jumlah pelanggaran yang dilakukan di 30 menit awal-awal. Memang sesuatu yang tidak masuk akal karena jenis pelanggaran yang dilakukan ini sama. Dilakukan oleh Peter sangat terarah terhadap kepada Hendro Kartiko dan kita lihat peluang hilang daripada Persiwa. Ya, kembali kali ini berada di sektor sebelah kanan. Zainal Ikhwan kembali beradu dengan John Ono Rionde. Apa yang terjadi tentunya di Stadion Kanjuruhan di sore hari ini. Kita bisa menyaksikan salah satu partai terbaik yang berlangsung di Liga Jarum Indonesia 2007. Bagaimana kedua tim yang memuncaki dan juga berada di papan atas grup 2. Bagi para pemain Persiwa, bagaimana mereka berkoordinasi di lini depan, bagaimana membongkar lini pertahanan Arema Malang. Karena saat ini Arema lah yang di atas angin. Mereka tidak perlu mencetak gol, yang penting 3 angka. Kecuali dengan serangan balik. Elia Boy, Pato Jimenez, Pato Morales, mereka berdua lah yang akan menjadi pemain kunci bagi Arema untuk melakukan serangan balik dan pemain yang harus dijaga khususnya oleh Serangan balik kali ini melalui Herman Rontini. Cepat sekali Herman Rontini, maksudnya tadi. Hendro Kartiko kali menguasai bola sepenuhnya. Terlihat agak sedikit begitu pelan. Para pemain agak sedikit berbeda dengan tempo permainan di babak pertama. Dan kali ini Eli Aiboy berusaha menusuk dari sektor sebelah kanan. Masih Eli Aiboy kirim bola kali ini. Dan penyelamatan cukup gemilang kali ini dari seorang Charles Wolf. Iya, kita lihat bagaimana Hendra. Inilah yang harus dilakukan oleh Wolf tadi pada saat gol pertama terjadi. Kita lihat apabila dia mengambil keputusan untuk keluar dari daerah kotak kecil dari gawangnya, dia harus melakukan penyelamatan atau membuat baik ketenangan John ditunjukkan. Satu bola kali ini. Bagaimana terjadi perebutan bola dan Bruno Kasmir melakukan 1 pelanggaran dari Sandesia. Dan apabila tadi Bruno Kasmir juga tidak menutup pergerakan Sandesia, tentunya sangat berbahaya sekali peluang dari seorang Sandesia tadi. Iya, sebenarnya 1 peluang memang kita lihat bagaimana gerakan daripada. Kali lagi Edi Vodai masih dapat dihalau. Tekanan demi tekanan. Tarik kali ini meninggalkan posnya. Berebut bola dia dengan Pato Morales. Ini dia Tarik dan juga Patricio Morales. Terjadi pergumulan, perebutan bola dari kedua pemain ini. Memang terlihat sekarang Tarik lebih berani maju ke depan. Tidak ada pilihan lain kecuali menyokong kedua penyerang di depan, yaitu Edi Vodai. Morales masih dapat dihalau kali ini. Kembali semakin semangat pertandingan di sore hari ini. 1 pelanggaran tadi terhadap Peter Rumaropen yang dilakukan oleh Akbar Rashid. Inilah pemain yang memang harus diwaspadai, Peter Rumaropen. Sejak ia masuk menggantikan Romi Maturbong, kita melihat bagaimana ia sangat berpengaruh di lini tengah. Bagaimana ia mengatur irama pertandingan. Ada di belakang, ada di depan. Inilah salah satu kunci sukses Persiwa. Bagaimana kolektivitas dari para pemain mereka bisa. Kepada Pato Morales. Masih Pato Morales kali ini ada Tarik yang menjaganya. Cukup skill yang luar biasa dari seorang Pato Morales. Dan harus dihentikan dengan paksa oleh Herman Rontini. Ya, kembali kita lihat bagaimana Herman melakukan personal foul terhadap Pato yang memang sudah melakukan trik yang sangat baik. Dan kita di sini pelanggaran kembali terjadi karena pemain dari Persiwa ini melakukan tackling dari belakang. Inilah yang dibutuhkan oleh
Arema, skill individu dari Pat. Herman Rontini. Bola sedikit menurun tempo permainan. Dan juga bagaimana sekarang bola dikuasai oleh Akbar Rashid. Masih Akbar Rashid menuju kepada Ortisan Salosa. Masih terjadi duel bola. Wow, bagaimana Buakai Edi Fodai melakukan satu tendangan kungfunya. Dalam tayangan lambat perebutan bolanya, satu tendangan kungfu Buakai Edi Fodai dan Ortisan Salosa. Begitu panjangnya Indra, kita lihat bagaimana kaki Fodai melampaui kaki daripada Iya. Ortisan. Nembus Ortisan Salosa kali ini. Masih Ortisan Salosa terjatuh dia dan masih bisa menendang bola. Kembali lagi kali ini bola berhasil dikuasai. Sudah berada dalam posisi offside kembali Pato Morales. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan daripada Oka John memang sangat baik. Kita tidak melihat bahwa Oka John berambisi untuk melakukan kejaran terhadap, ya, dengan sekali gerakan kita lihat bagaimana offside terjadi. Ini adalah suatu kepintaran pada Oka John. Apabila Oka John terlambat, Rendra, bahkan Justru membiarkan para pemain Persiwa mendapat ruang gerak bebas adalah sesuatu yang sangat riskan. Akankah kartu merah keluar dari kantong wasit Yesaya Slehitu? Bagaimana Zainal Ihwan masih memegangi kupingnya dan kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh wasit Yesaya Slehitu dengan satu pelanggaran yang dilakukan oleh Herman Rontini ini. Dan tayangan lambat kita lihat apa yang terjadi. ya jelas sekali, Rendra, kita lihat bagaimana Herman menghentikan. Apa yang terjadi sekarang? Ada seorang pemain dari Persiwa Wamena dan kali ini Bruno Kasmir. Ya, ternyata adalah Sandesea. Sudah kembali berdiri Sandesea. Masih terus menyiksakan waktu kurang dari 5 menit super big match dari Stadion Kanjuruhan. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Bruno Kasmir terhadap Sande. Kerjasama dia. Bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Wamena. Berusaha dikejar tadi oleh Zainal Ihwan, sudah meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Alexander Pulalo. Kita lihat bagaimana perebutan bola antara Alex Pulalo dengan Febrian. Kita juga menyaksikan bagaimana ada satu tendangan.